Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Teman-teman Harmoni Ramadan dimanapun kalian berada, alhamdulillah rabbil alamin. Hari ini kita telah memasuki bulan yang sangat diagungkan oleh Allah, bukan bulan yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu bulan Ramadan, yang mana di dalamnya kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana firman-Nya yang sudah banyak kita hafalkan, surat Al-Baqarah ayat 183. Allah Subhanahu wa taala menyapa kita, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan untuk kalian semua mengerjakan puasa sebagaimana diwajibkan untuk orang-orang sebelum kalian. Kata Allah Subhanahu wa taala, tujuannya apa? La'allakum tattaqun. Supaya kalian semua, kata Allah, mendapatkan predikat orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana kita baca dalam literatur Islam, baik Al-Quran ataupun hadis, bahwasanya banyak sekali kebaikan-kebaikan di dunia ataupun di akhirat, baik berupa rezeki, solusi, ataupun ilmu yang bermanfaat, itu Allah berikan untuk mereka yang di dalamnya terdapat sifat takwa, atau kita kenal dengan al-muttaqin, atau orang-orang yang bertakwa. Maka teman-teman sekalian, penting bagi kita untuk mengilmui, untuk mempelajari bagaimana puasa kita ini berlangsung atau kita lakukan dengan cara yang baik dan benar. Nah, tentu berdasarkan pada hadis-hadis Nabi SAW ataupun pandangan, keterangan-keterangan para ulama yang sudah diakui keilmuannya. Kalau kita membahas dalam beberapa literatur kitab fikih misalnya, para ulama mengatakan arkanus syiyam isnan, bahwasanya yang harus kita lakukan ketika kita berpuasa itu ada dua hal. Ada dua hal ini wajib untuk kita perhatikan. Yang pertama an-niyat. Yang pertama adalah niat. Yang kedua menjauhi dari segala hal yang membatalkan puasa. Menjauhi atau menjauhkan diri kita dari segala hal yang membatalkan puasa. Nah, maka dua hal ini wajib untuk kita lakukan agar puasa kita dinyatakan sah, mendapatkan legitimasi dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke. Kembali yang pertama tadi, bahwasanya dalam puasa kita harus melaksanakan niat. Karena memang innamal a'malu binniyat. Kesahan sebuah amal itu hanya akan diterima kalau kemudian didasari dengan niat. Para ulama mengatakan niat puasa itu ada dua macam. Yang pertama niat puasa wajib, yang kedua niat puasa sunnah. Apa bedanya? Pertama, kalau puasa wajib, maka ini sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, la siyama liman lam yubayyitin niyah minal lail. Rawahul Bukhari. Bagaimana Nabi bersabda, la siyama, tidaklah sah puasa seseorang yang lam yubayyitin niyah minal lail, yang tidak menginapkan puasa, niat puasanya dari malam hari. Jadi teman-teman, kalau kalian mau puasa esok hari nih misal, maka wajib dilakukan mulai malam hari niatnya. Maka kita sering menyaksikan di lingkungan kita atau guru-guru kita mengajarkan setelah tarawih, sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, biasanya kita diajarkan untuk membaca niat bersama-sama. Oh, itu somagodin an adai fardhi syahri Ramadan dan sebagainya. Nah, tujuannya adalah supaya kita tidak kelupaan niat. Karena memang sekali lagi wajib bagi orang yang hendak berpuasa fardu menginapkan niatnya mulai malam hari. Di sini ada dua pendapat. Menurut Al-Imam Syafi'i, niatnya wajib dilakukan setiap malam. Jadi misal puasa tanggal pertama, ya niatnya malam pertama.
puasa tanggal kedua, niatnya malam tanggal kedua, dan seterusnya. Ini menurut pendapatnya Al-Imam Syafi'i Muhammad bin Idris yang banyak diikuti madhabnya di Indonesia. Ada pendapat kedua yang menyatakan bahwasanya niat puasa ini cukup satu kali. Jadi misal teman-teman mau puasa nih 1 bulan Ramadan 29 ataupun 30 hari, maka cukup niat di malam pertamanya saja. Ini merupakan pendapatnya Al-Imam Malik bin Anas, gurunya Al-Imam Syafi'i. Maka bagaimana kita menyikapi dua pendapat ini? Para ulama memberikan konklusi atau win-win solution untuk bisa mengamalkan dua-duanya. Bagaimana caranya? Pertama, di malam pertama dari bulan Ramadan, misal besok 1 Ramadan, malam harinya kita niat dengan versi mazhab Maliki. Saya niat puasa Ramadan 1 bulan penuh. Maka apa? Itu sudah mencakup 1 bulan penuh. Tujuannya apa? Nanti di malam kedua, malam ketiga tetap kita niat dengan niatnya Imam Syafi'i tiap malam. Khawatirnya nanti di tengah-tengah bulan, mungkin tanggal 20, tanggal 21 Ramadan, mungkin kita kelupaan, sudah tercover dengan niat yang kita lakukan di malam yang pertama. Nah, ini berbicara soal niat puasa fardu atau niat puasa wajib untuk diinapkan mulai malam hari. Nah, yang kedua yaitu puasa sunnah. Bedanya apa dengan puasa wajib? Puasa sunnah ini, contoh puasa Senin, puasa Kamis, puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15 tiap bulannya, kemudian puasa Asyura 10 Muharram, puasa Arafah 9 Dzulhijjah, itu merupakan puasa sunnah. Bagaimana SOP niatnya? Para ulama mengatakan kalau puasa sunnah tidak wajib diinapkan. Artinya apa? Misal nih teman-teman habis subuh mau makan, kebetulan nggak ada makanan, atau habis subuh ingat bahwa ini hari Senin, ternyata ini nggak makan sahur misalnya, maka ulama mengatakan boleh diniatkan seba'da subuh, sehabis subuh, tentunya dengan catatan belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Kalau udah sarapan, udah makan roti, udah medang-medang, ya tidak boleh puasa sunnah tentunya. Jadi konteksnya adalah kalau seba'da subuh, seba'da fajar kita belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, maka diperbolehkan untuk memulai niat puasa. Dalilnya apa? Dalilnya adalah apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Agung Muhammad SAW ketika suatu pagi beliau datang ke rumahnya Ibunda Aisyah. Beliau tanya kepada Ibunda Aisyah, "Ya Aisyah, hal lana min rizkin?" Apakah pagi ini kita memiliki rizki? Maka Ibunda Aisyah dalam beberapa keadaan beliau mengatakan, "La ya Rasulullah, maaf ya Rasulullah, pagi ini kita nggak punya apa-apa." Nah, sebagai suami yang baik, ketika istrinya membalas seperti itu, beliau tidak membentak, tidak memarahi, justru Nabi mengatakan, "Idzan ana shaim." Oke, Aisyah, kalau begitu pagi ini saya akan puasa, hari ini saya akan puasa. Nah, dari statement Nabi yang mengatakan idzan ana shaim. Oke, kalau begitu hari ini saya akan puasa. Beliau mengatakan seperti itu dalam keadaan sudah pagi. Sudah jam 7 atau mungkin jam 8 pagi seperti itu. Nah, dari statement ini, maka kemudian para ulama mengatakan puasa sunnah tidak wajib niatnya diinapkan mulai malam hari. Niatnya ba'da subuh pun nggak ada masalah. Yang penting belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, ini yang pertama tadi yang harus kita lakukan supaya puasa kita sah, yaitu niat. Maka pastikan teman-teman di bulan Ramadan ini kalian perhatikan niat, syukur tiap malam, syukur ketika hendak sahur, dan menurut Imam Syafi'i sunnah untuk dilafazkan, meskipun yang wajib itu adalah dalam hati. Yang kedua, rukun puasa atau hal-hal yang harus kita perhatikan dalam melakukan puasa, yaitu adalah menghindari segala hal yang membatalkan puasa, seperti halnya makan atau minum atau bersetubuh
di siang hari atau kemudian sengaja muntah dan lain sebagainya. Mengenai apa saja yang akan membatalkan puasa kita, insya Allah akan kita bahas pada kesempatan khusus pada video tersendiri. Semoga yang sedikit ini membuat puasa kita semakin sempurna, membuat Ramadan kita semakin berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selamat melaksanakan ibadah puasa. Semoga satu bulan ke depan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, panjang umur, selalu istiqomah dalam ketaatan, baik puasanya, baik qiyamul lailnya, baik tarawihnya, tadarusnya, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.